Bismillah bi walibni waruhil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Teman-teman telah mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Dari yang dia katakan dengan ayat yang ada, itu kan saya hanya memadukan itu saja. Sekarang saya ingin membuktikan kebenaran Injil, boleh nggak? Dijawab dulu Injil Pak. udah benar, nggak usah dibuktikan Pak. Jawab Itu sudah dulu. benar Ya. Injil. Dari Ya, mana saya ayat mau ini tanya Pak? gini aja. Saya tunjukkan Itu aja kalau Pak, sudah dibahas Yesus itu. Yang di share screen Bu Yesus Sofi itu dibahas lagi mengampuni itu. semua Tadi manusia. mau tanya datanya, itu Dan dibahas itu. saya mau tanya, mana ada kitab Itu aja dulu, itu aja dulu. Itu Ya, sudah saya mau tanya. Tolong. Sofi. Ya, Jangan hargai ya, hargai Bu loncat-loncat. Sofi. Tolong jangan loncat-loncat. Tolong dong. Dijawab dulu itu. Kok udah loncat-loncat sih? Gimana sih Pak? jadi begini. Loh, kok mute lagi? Udah kubuka loh. Perintah Pak. menyembah Yesus sendiri, perintah menyembah Yesus sendiri tidak ada. Tuh kan, Yesus mulai dah. Sebentar, Mulai dah. sebentar. Itu yang Ibu Sofi share screen, Bapak belum jawab. Kok udah loncat-loncat sih? Gimana sih? Satu-satu dulu dong. Jawab dulu Pak Putra. Mana Pak Putranya? Aku udah buka tadi loh. Kok di mute lagi sih? Biarin aja dulu Pak Ya. Putra. Ya, Jadi silakan gini. Pak, jawab dulu. Saya dikasih aja surat berapa, ayat berapa, karena saya sangat curiga dengan yang Surat ditampilkan oleh 33, surat 33 ayat 50. Mungkin Oke. Bu Sofi ya. ditarik aja share screen-nya biar saya share screen, boleh? Mungkin dia nggak Ini percaya. surat 33 ayat berapa? 30. Surat 33 ayat 50. Ini Quran ya Pak, ini Ayat Quran. 50. Ya. Ya. Ini Quran ya, ayat 50. ini Quran. Nih, Iya, iya. nih, ini Iya. Quran ya, ini Quran ya. Saya Belajar share. Quran 30 tahun di mana ya? Saya heran. Kami ya. telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagi mana hibah-hibah perempuan. Oke. Saya baca ya semua satu ayat ini sampai 51. Surat 33 ayat 50. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua yang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita baca 51 dan kita lihat tafsirnya ya. Engkau boleh menanggungkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Oh, berarti sudah diceraikan. Kalau baginda pengen lagi dengan dia, ya udah boleh tuh. Maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. Oh, astagfirullah. Dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui, Maha Penyantun. Oke.
Kita buka tafsirnya ya. Nah, aku nggak ada tafsirnya ini ya. Berarti ini ayat 50 kali. Oh, coba saya pakai ke Pernyataan di ayat 50 itu tadi jelas, sis. Iya, Pak. sampai ngap-ngapan saya karena bacanya. Agak sabar ya, saya mau lihat tafsirnya. Sebentar ya, Bapak Ibu ya, mohon ditunggu. Dia tafsir. Mana tafsirnya ya? Pada ayat ini Allah jelas telah menghalalkan bagi Nabi Muhammad mencampuri perempuan-perempuan yang dinikahi dan diberikan kepada mereka mas kawin. Juga dihalalkan bagi hamba sahaya Jafira yang diperoleh dalam peperangan, seperti Sofia binti Huyah binti Akhtab yang diperoleh pada waktu perang Khaybar oleh Nabi SAW. Sofia dimerdekakan dan kemerdekaan itu dijadikan mas kawin. Begitu juga dengan Juwahriyah binti Al-Haris dari Bani Mustalik yang dimerdekakan dan dinikahi Nabi SAW. Adapun hamba sahaya atau Jafiriyah yang dihadiahkan kepada Nabi adalah Raihana binti Syamun dan Maria Al-Kittiyah yang melahirkan putra Nabi yang bernama Ibrahim. Allah yang menghalalkan Nabi untuk menikahi anak-anak perempuan dari Akilah sebentar. Iya ya. Di situ kan dibilang kan menikahi Maria Kipti ya, benar nggak? Di tafsirnya loh. Iya. Ya. Tidak ada satu referensi yang menyatakan Maria Kipti itu dikawinkan, tidak ada. Ini tafsir bohong. Nggak tahu tafsir dari mana nih. Ini kemana Pak? Ini kemana Pak? Sorry. Iya. Yang namanya dinikah itu bukan dikawini. Kalau budak, akad budak itu sekaligus dimiliki oleh tuannya. Kalau dia mau membebaskannya, mengawini menjadi istri, maka akad budaknya lepas. Kalau budak enggak boleh. Itu aku punya referensi fatwanya. Itu Menuju aja. Bukan dikawini ya. Budak itu sah ya. Sah untuk tuannya. Ya, ini jangan pakai tafsir tahlili, pakai asbabun nuzul aja, Imam Sayuti. Itu lebih pas. Sebentar. Kadang-kadang mereka kan suka bilang kan itu dikawinin ya. Tidak ada satu literatur Islam yang menyatakan Maria Kipti itu dikawinin, nggak ada. Kalau dikatakan ada, itu bohong. Saya pegang dari Khalifah government dari Saudi, pakai bahasa Arab. Saya juga dapatnya dari Christian Prince. Itu hanya concubine atau wanita simpanan. Suruh mereka baca, ya. Ini bahasa Arab. Kalau ditranslate juga kelihatan kok, translate bahasa Inggris. Sebentar saya share di sini. Ini langsung dari House of Mufti-nya mereka. Mufti itu kayak semacam tingkatan tertinggi ya, ulama tertinggi. House of Mufti mereka menyatakan Maria Kipti itu tidak pernah dikawini. Bohong kalau dibilang dikawini, itu bohong. Nggak ada satu literatur pun yang menyatakan Maria Kipti dikawinin. Maka itu anaknya Maria Kipti dan Muhammad itu namanya Ibrahim, itu kan meninggal kira-kira nggak sampai 2 tahunnya. Nah, kita boleh pertanyakan anak ini anak haram atau enggak? Karena posisinya Ibrahim ini tidak pernah, ibunya Ibrahim atau si Maria Kipti tidak pernah dinikahi oleh sang baginda. Ya benar. Saya udah kasih ke kamu ya, Akilah itunya. Oh oke. Berarti saya share screen-nya. Itu pakai bahasa Arab. Saya juga dapetnya dari Christian Prince dan saya udah translate ke bahasa Inggris. Emang itu hanya concubine doang atau wanita simpanan. Sama satu ya. Ada satu hadis tapi doib ya. Ada satu hadis tapi doib yang menyatakan bahwa Maria Kipti itu dibebaskan, dimerdekakan. Itu hadisnya hadis doib. Jadi kan di Islam itu kan yang paling penting dinikahin, Mbak. Jadi yang nggak boleh itu kan Salome kan.
mau Buddha, mau apapun, kalau prosesnya itu benar, dinikahin, ada mahar, ada walimah, ada saksi, bertanggung jawab, selesai kan? Iya kan? Tidak pernah dilakukan Maria Kitty. Ya apa? Oh ya Bapak, Kemerdekaannya apa ya? Ini bolak-balik ke kamar mandi Sule. Ini ada fatwanya dari mereka ya. Islamwed.net. Bapak cari di Google itu Islamwed.net apa sih gitu loh. Nanti Bapak dapat referensi dari situs-situs Indonesia yang menyatakan Islamwed.net itu istilahnya salah satu situs yang kredibel untuk fatwa. Tidak ada yang kredibel, Pak. Kalau bertentangan dengan Al-Quran itu tetap salah. Jadi di dalam Islam itu siapapun kalau bertentangan dengan Al-Quran mau Pak, yang dibaca itu Al-Quran, Pak. Yang dibaca itu Al-Quran. Ya ampun Bapak, Masya Allah, Pak. Kan begini Pak, banyak sekali orang yang menafsirkan Al-Quran itu untuk menyalahkan banyak Pak. Ini itu cuman orang-orang yang banyak sekali ini Pak. Pak Putra sama cuman orang-orang yang pengertian Pak Putra Alkitab itu yang tulisan Matius, Markus, Yohanes itu termasuk kitab yang benar-benar kitab dari Allah bukan? Bukan, itu kan karya tulisnya Markus Pak. Karya tulis Markus. Pak Putra kan sekarang ini percaya nggak dengan ijma ulama yang ada di Indonesia termasuk dari Kemenak? Apa itu? Loh, iya saya tanya. Kalau saya nggak percaya. Nggak percaya. Sama Kemenak nggak percaya? Definisinya salah. Yang sama Kementerian Agama sekarang ini percaya nggak? Sama Kementerian Agama sekarang ini percaya nggak? Percaya dalam hal apa Pak? Dalam penafsiran. Penafsiran apa? Yuk, penafsiran Quran. Kan itu kan sudah pernah di artikel itu ya. Ternyata dari saya tanya Kemenak itu, ya. Dari Kemenak itu ada sekitar 2.000 yang dikoleksi oleh kaum muslimin. Iya kan? Jadi tidak semuanya itu jaminan benar. Sekarang ini atau kemarin tahun-tahun lalu? Kan dari 85 kan, dari 85 sampai tahun 2004 kemarin dikoreksi ada revisi tahun 2019 apakah Bapak mengakuinya? Itu belum diperbaiki Pak. 2019 belum diperbaiki? Belum revisi yang loh. Apakah Bapak sekarang ini sudah berbohong? Sekarang ini banyak saya bahwa revisi terakhir adalah 2019 dan itu metode yang digunakan oleh Kemenak mengakui bahwa Injil yang sekarang ini dipegang oleh orang-orang Kristen itulah Injil yang benar-benar asli. Dan itu Bapak yakin asli? Yakin asli karena ijma ulama juga mengakuinya. Saya mau tanya, sekarang Injil yang Bapak pegang itu apakah terjemahan atau dulu, Saya hanya ingin tanyakan, apakah Bapak sepemahaman dengan Kemenak? Saya tidak sepemahaman karena ini salinan Injil kan. Ini kan terjemahan. Kenapa? Sebentar, kenapa? Yang pertama adalah Injil yang ada di Indonesia itu ada terjemahan dari Belanda. Yang tidak mempersalahkan terjemahan, tidak mempersalahkan terjemahan. Yang ingin saya tanyakan, terjemahan yang sudah sebentar. Saya tidak membicarakan terjemahan. Yang saya tanyakan, apakah Bapak sepemahaman dengan ijma ulama khususnya di Kemenak gitu? Yang mengakui kebenarannya. Kalau masalah Injil ijma ulama nggak ada lah. Saya yakin. Iya, maksudnya kamu itu ngerti nggak sebenarnya? Bapak nanya ke saya tentang Injil versi Kemenak atau versi bukan. Kamu sepemahaman nggak dengan Kemenak yang mengakui Injil yang dipegang oleh orang Kristen sekarang ini? Kalau umat ini Kristen saya itu benar. Enggak. Kenapa nggak percaya? Kenapa nggak? Ini terjemahan kan sebenarnya kitab Injil yang Bapak pegang. Bukan terjemahan sebentar. Kamu nggak mudeng ternyata saja ngomong. Karena apa? Sebentar dengarkan dulu. Kamu nggak mudeng kalau saya aja ngomong sebentar. Karena Kemenak sendiri itu ya, ketika menafsirkan apa yang dikatakan di dalam Quran itu bahkan mengutip dari Injil yang dari Matius, Yohanes, dan itu dibenarkan oleh mereka sebagai rujukan untuk membenarkan kitab Quran. Karena itulah kita perlu curiga. Loh, kenapa curiga? Nah, maksudnya Al-Quran kok Al-Quran yang original. Kok mencari pendukung terjemahan? Loh, yang saya tanya, sekarang ini kamu percaya nggak? Kamu sepemahaman nggak dengan Kemenak, ijma ulama yang ada di Indonesia? Percaya dalam hal apa? Loh, masih bulat lagi. Kan ya, jelas pertanyaan. Ijma ulama Kemenak itu mengakui kebenaran Alkitab yang dimiliki kaum Kristen yang ada di Indonesia. Kalau ijma ulama nggak mungkin, Pak. Ijma ulama nggak mungkin. Saya cuma tanya kamu sepemahaman nggak? Gitu aja kok. Nggak, kalau saya tidak. Tidak, kenapa tidak? Ya ini kan terjemahan Injil Bapak itu bukan. Saya nggak mikir terjemahan kok. Kamu banget sih kadang iya kan? Saya kan boleh. Omongan kok mulut saja. Saya kan boleh ngomong itu terjemahan saja kan boleh memang terjemahan. Saya tidak bicarakan terjemahan. Saya menyatakan
Saya bagaimana mau mengakui itu benar kalau itu terjemahan? Saya tidak membicarakan terjemahan, Pak. Intinya Kemenak itu mengutip Alkitab Injil yang sekarang ini dipegang kaum Kristen. Ya, artinya ketika ingin membenarkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, itu membenarkan, mencari bukti-bukti di dalam Injil. Artinya secara tidak langsung Kemenak itu mengakui kebenaran yang ada di dalam kitab kami orang Kristen, yaitu Injil. Belum pernah dengar saya. Belum pernah dengar kan? Belum, Bang. Nonton lagi Pak di YouTube. Bentar, dengerin kalau orang ngomong, Pak. Kita ngomong sama itu. Buka YouTube 3 hari 4 hari yang lalu itu lengkap itu, Pak. Itu aja. Lanjut teman-teman, Brosis susah sama Pak Putra. Pak Putra, menurut Pak Putra, ayat tadi itu benar nggak sih? Yang Maria Kipti dan segala macam itu benar nggak? Silakan Pak Putra. Pak Putra mana nih? Pak Putra. Pak Putra. Ya Pak, karena ayat tadi itu kan mengenai hak istri dan itu Rasulullah, hak Rasulullah kepada istri-istrinya kan. Mau share dong bahwa akad budak itu sekaligus digauli. Boleh nggak aku share Quran surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 7? Budak itu kan sudah dihapus. Hukum-hukum untuk budak itu sudah nggak berlaku lagi. Kenapa itu yang diobrak-abrik? Hukum sudah nggak diberlakukan, tapi kok masih diberi? Kapan perbudakan dihapus? Itu kan di Haji Wada, pidato Rasulullah di Haji Wada. Itu sudah mulai hari ini tidak ada lagi perbudakan, tidak ada hukum perbudakan. Selesai. Dan tidak ada ayat apa itu? Aku mau share dulu dong. Aku mau share dulu teman-teman. Jadi masalah perbudakan itu kan sudah selesai, Pak. Sudah tidak ada lagi yang relevan dibahas. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.